teman-temannya jenengan mengetahui bahwa jenengan masuk ke dalam lingkup perkerisan, respon pertamanya mereka apa? First impresinya? Aku tahu keris itu, yang pertama aku tahu adalah ya keris itu hanyalah sebuah benda atau aksesoris. Kan sedurunge tidak mengerti atau tidak memperhatikan keris iki, hanya sekedar tahu. Nah, kuwi respon lingkungan sekitar ning keluarga atau ning kanca-kanca iki sih Mas sebenarnya. Karena itu adalah yang di hak cipta itu adalah polanya, atau kan pamor kan terbentuk dari tempat lipatnya. Tapi mau dibilang itu apa ya, keris ciptaan baru tidak bisa, karena sudah diciptakan oleh Mbah Kamdi terlebih dahulu. Jadi yang lainnya, jika ada orang lain yang menciptakan sama dengan bentuknya gelombang cinta, maka itu hanya sebuah duplikat. Salam budaya, salam rahayu, selamat datang kembali di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Gose. Yang tertenang. Aku ya. Ini program apa tuh gitu? Iki podcast Mas. Kayak teko-teko yo krese Mas. Tak pikir Tukar Kawruh jadi bertiga terus sete anyar gede ngene apik ngono. Ternyata bukan ya. Ini podcast. Sing marai lucu ngageti gitu. Rene actionnya tiga-tiga selamat datang di Tukar Kawruh. Ya, oke. Iki dirimu sing dipanggil ning kene iki dirimu malah. Ojo mengakui sisi ngono kuwi to. Siap. Nangis Maaf. Ini program sebelah ya biar ning sebelah ya to. Maaf. Oke. Gimana nih? Kita kasih tahu sih opening podcast kopi itu. Oke, no siap Bang. Ya. Siap. Coba dibalik. Rasa skip ya, tapi langsung sing salam budaya ta. Kuwi ngopo ngene closing ya. Closing ya. Wis lanjut wae. Kan langsung opening podcast yuk. Mulai 1 2 3 ketik. Salam sejahtera teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam program podcast Dunia Keris berjudul Saling Silang. Nah, ngono ki lho. Ngono iki terus bumper. Nah, bumper biasane ngono kuwi ya. Ya kowe bumper deng. Ya. Oke. Oke, kita kedatangan tamu ya Mas Kevin. Ya ora kamu jane ya, Pak. Tapi Sosok. Program sebelah. Oke. Iki toke karena berdua terus iki suasanane iki kurang fresh. Iya, Itu. oke. Iki terus Bosen. Heeh, dicoba tambahi sak wong iki. Tambahi Sampai sambung gondrong siji Oh, ngono. iya. Wong gondrong tuwek siji. Ya Rasa Iki tuwek. wong antik lah. Selamat datang Mas Bahar. Selamat. Terima kasih ya. Sik. Saya diundang. Sebelumnya dirimu ini pernah perkenalan ning nggon konten Tukar Kawruh ngono ora? Ning program Tukar Kawruh pernah Aku hanya menyebut nama sih, hanya menyebut saya Bahar pamit undur diri. Oh, Coba. iya, Mau Pak Bahar. Saya Bahar pamit undur diri, Oke. langsung Langsung apa? closingan. Oh, iya. Ding logo DK. Oke. Iya, no. Berarti Mungkin wis ngerti berarti. tapi kan Setidaknya belum sudah komplit. tahu. Apaan nih? Bahar sopo? Oh ya, Barudin. Piye. Oke, Iya. ini berarti kita kedatangan tamu namanya Mas Bahar ya. Iya, betul Bahar, sekali. Bahar sopo iki? Baharudin Jamal. Bener loh. Ada ininya ya lo iki. Bener ya? Bener. Oke. Ini dari mana Mas Bahar nih sebelumnya? Gimana? Dari mana? Ini pertanyaanmu ora perlu ngono dah. Dari mana? Saya dari rumah. Kayak kenal sumber banget ya? Kenal sumber banget ya? Tak perlu kuwi langsung aja. Oke, iki ngobrol santai sik wae to Mas Bahar. Siap. Kita ngobrol santai kan dirimu juga mengisi salah satu program yang ada di Dunia Keris kan, di channel Dunia Keris kan. Nah, kira-kira dari yang sudah jenengan isi, iki jenengan ki itu apa jane? Apa hanya sekedar ngisi tok? Jenengan ngelumpukke materi apa yang jenengan tahu terus jenengan menjabarkan atau ternyata kena insight lain yang tidak jenengan ceritakan di konten? Nah, jadi menariknya nek aku ketika mencari itu kan aku lagi mencoba berbicara loh gini Mas Andro. Nah, jadi
memang karena kebudayaan memang kan ternyata kan banyak sekali. Kalau mungkin budaya Jawa kan mungkin lebih familiar ya. Tapi kan kemarin saya beberapa kali mencoba mencari budaya yang luar Jawa. Yang episode-episode yang kemarin-kemarin itu ada budaya Papua, budaya Madura. Itu kan saya sama sekali tidak familiar. Nah, bahkan pun pengucapannya pun saya tidak familiar. Oke, pelafalannya ya tadi ya. Pelafalannya, artikulasinya. Contoh. Apa? Iki pale. Iki pale apa? Jadi bener? Iki pale. Aku nganu apa karo bahasa Sangsekerta juga kemarin. Itu aku cari di YouTube, cari orang-orang yang lebih ahli yang pernah mengcover materi itu. Terus mendengarkan pelafalannya dia. Oh, kan soalnya kan nek nganggo logat pakai bahasa Jawa, pakai bahasa aku kan akan berbeda tuh nanti maknanya kan. Takut salah lah ya. Iya. Iki pale. Iki apa? Iki pale iki apa? Tradisi potong jari di Oh, Papua. ya Papua. Oh, ini nih film Denias enek kuwi. Itu bacanya iki pale. Iki pale. Iki pale. Karena iki yo koyo kematangan pria ya. Duka Itu cita. kowe duka cita. Duka cita ya? Kowe ora nonton Tidak kontennya, nonton. kowe ora nonton kontennya iki. Mas Andrew tidak menonton konten Tukar Kawuro. Ini parah ini. Delok Mas Bintang sensor sih ya. Iki pale. Itu setiap duka. Jadi setiap Kehilangan anggota keluarga. anggota keluarga potong. Parah kowe iki, ora nonton konten. Makanya nonton Mas Andrew. Oh iya, no. biasanya nonton aku. Biasanya Nonton. nonton. Oke. Terus. Ya menarik lah maksudnya berbicara tentang budaya-budaya yang tidak kita ketahui terus belajar banyak lah di situlah menarik. Sama biar tradisi itu tidak hilang lah sama zaman gitu. Ya sebenarnya lebih kepada mengenal ya. Kitanya mengenal, tidak berarti kita juga harus mengikuti, tapi kita menghormati. Ya, betul sekali. Berawal dari kita mengenal adatnya dulu, Betul sekali. mengenal budayanya terlebih dahulu. Betul sekali. Jadi belajarnya bareng-bareng. Ya. Yang nonton belajar, saya pun juga belajar. Betul. Nah itu mungkin bisa di breakdown secara singkat, Mas Bahar. Urutan dengan membuat konten tadi apa? Oh, yang pertama jelas. Pertama riset dulu. Riset. Cari-carilah biasanya berita apa yang Artikel. Biasanya saya sesuaikan dengan keadaan hari ini. Kayak kemarin ada film apa jenis Mas Regas? Para prasuk. Terus saya lihat di YouTube ada interviewnya, ternyata terus ada orang yang mengulas juga, ternyata kan budaya kesurupan di Indonesia itu kan marak sekali dan ternyata banyak sekali. Terus ini film lagi hangat, tak bahas lah tentang kuda lumping, bagaimana penarinya itu kesurupan. Terus kemarin ada dokumenter film Pesta Babi. Ya, Pesta Babi. Terus saya jadi tertarik, Papua sepertinya menarik ini. Terus aku mengeksplor, aku mencari-cari budaya yang ada di Papua karena itu awalnya malah karena aku dengar di interview bahwa judul Pesta Babi itu dari tradisi. Iya. Jadi sebuah tradisi tuh, searching lah saya. Ya. Terus muncul budaya-budaya, terus yang baru saya ambil yang potong jari itu. Berarti masih akan ada nextnya Masih mengulas akan tentang tentang budaya Papua ya? masih ada. Ya, Oke. kalau kata Pesta Babi sendiri memang memang dari apa berarti istilahnya turun temurun ya. Dari budayanya sana. Aku lupa aja nih. Apa tuh? Jadi kaya tradisi tuh kuwi kan. Golak pergi nanti ada di sini. Loh, Mas Bahar nonton loh. Kowe ora nonton. Nonton. Aku sebenarnya nek bicara soal episode Tukar Kawuro iki sing hal pertama tak nonton apa? Thumbnail. Oh, thumbnail apa? Ganti skin terus anjir. Iya, diamondnya oke terus. Diamondnya oke soalnya. Dia iso tuku skin. Aku lompat batu nias iso. Manah ya iso. Bisa. Jaranan pun bisa. Semua. Multi talenta. Ganti skin terus kok. Luar biasa nih. Apa. Gendong bayi pernah. Oh, itu anak siapa? Tiba-tiba ditambahin editor. Oke. Yes, itu untuk perkenalan dan juga awalan karena nanti kedepannya juga Mas Bahar akan sering muncul nih di sini nih. Ya nggak sering-sering banget sih, cuman nanti akan ada Selingan. Jadi selingan. Karena konsep daripada podcast ini kan saling silang.
jika jenengan mengisi di program tukar kawruh kan sebatas monolog kan. Jenengan hanya menceritakan kembali atau memaparkan apa yang sudah jenengan pelajari. Kan itu tukar kawruh. Nah, ini saling silang. Jadi jenengan di sini bisa jadi kita menanyakan sebagai wong awam terkait dengan konten yang sudah mau angkat atau yang akan diangkat, dan juga kita bisa menjadi sebuah partner untuk jenengan cari diskusi dua arah yang intinya apakah itu nanti akan bisa menjadi sebuah kepanjangan program dari tukar kawruh atau tidak. Intinya ngono kuwi. Intine saya yo ngono kuwi iso terus karo sing jelas ngobrol ngene iki. Iya. Ngobrol ngene iki. Lu ning tukar referensi, ya, tukar pandangan terus ketemulah opo. Iya, ditambah kita juga masing-masing kan punya background sendiri-sendiri toh. Ngono kuwi. Yes, kerasa disebut background-nya band The Mystery ya. Iya. Apa itu? Yes ya, benar. Apalagi nih. Entah itu. Padahal kan. Enggak, lanjut Mas Andrew. Apa nih ya? Yo, mungkin aku akan menanyakan hal yang mungkin biyen ditakoki Mas Kevin yang aku ya. Tentang Mas Bar, aku takok Mas Bar. Golek korban kok. Takok Mas Bar sih. Dia tidak mau sendirian. Enggak, maksudnya ketika aku sebelum Mas Bar ngerti keris kan saiki kan hitungannya ngerti lah ya, memandang keris ki koyo piye seperti apa, terus ketika sudah melihat keris itu pandangannya apakah sama apa adakah pandangan baru, terus iku sik lah siji lah ya, tak maksud abrondong. Iya, abrondong ora apa-apa. Pusing lah aku. Pusing lah ya. Iya dong. Nah, gimana Mas Bar? Nek yang jelas setelah masuk ke DK ini ya. Jadi zaman dulu sebelum aku tahu keris itu, yang pertama aku tahu adalah ya keris itu hanyalah sebuah benda atau aksesoris. Itu, tapi setelah sekarang melihat secara dekat dengan dan melihat cukup banyak, itu yang jelas aku ketahui adalah ini adalah sebuah bentuk karya seni karena DM ada nilai-nilai estetika di situ, dan ketika apalagi kalau yang lama-lama yang sepuh ya, itu kan ada nilai sejarahnya atau bagaimana, terus maksudnya ini sangat menarik karena sebelumnya belum pernah memegang sedekat itu loh, memegang yang memperhatikan ya. Kalau melihat kan sering mesti kita melihat keris di kebudayaan Jawa kan sering, tapi kalau memperhatikan kan jarang. Nah, kalau di melihat sini, dan memperhatikan nih. Kalau di sini akhirnya punya kesempatan untuk memperhatikan, dilihat detailnya. Lucu juga. Menarik juga. Lucunya nih. Menarik maksudnya. Lucu gemes. Enak sih nih. Terus seperti itu. Jadi ketika diperhatikan secara detail ini menarik sekali maksudnya, apalagi kalau ada yang guratan-guratannya gitu, terus beberapa episode yang lalu yang ngomong nek sing tengahnya nek retakan kuwi timpa apa tengahnya nek retakan nek retakan sing teknik tempane iki lho. Teknik tempa miring. Itu pawar miring retakan. Nah itu kan menarik sekali gitu. Yo kuwi memang apik. Seperti itu. Terus Andrew kan kuwi sebelumnya. Oh iya. Sesudah. Kan wis mau, kan wis menjawab kabeh ya. Gandek ki ora ta jenengan iki. Oh ya. Gandek ki aku tukar kawruh tidak ditonton. Saya omongan tidak diperhatikan. Kita personal Mas karo dirimu Mas. Ternyata. Kita personal kuwi. Gitu. Tapi mungkin aku tanya lingkungan sekitar ya Mas ya. Kan sedurunge tidak mengerti atau tidak memperhatikan keris iki, hanya sekedar tahu. Nah, kuwi respon lingkungan sekitar ning keluarga atau ning kanca-kanca iki sih Mas sebenarnya. Ya tetap campur-campur ya. Ketika nek teman dekat akan menjadi sebuah guyonan. Ya, kan timbui jokes ya. Timbui jokes karena ya temenan lah, lingkungan circle pertemanan kan jokes-jokesan hal yang sangat biasa ya. Tapi hal jokes itu malah kadang
kalau aku secara pribadi ya, secara personal itu harus menguasai jokes itu dulu. Jadi kalau ditanyain orang, aku cari gini. Ketika ditanyain orang, temen deket apalagi, kerja di mana? Oke. Selalu tak jawab paguyuban senjata. Biar lucu sekalian. Baru ditanya, pasti mereka akan bingung. Maksudnya. Konten keris tak. Baru mereka terus jadi sebuah obrolan, ice breaking lah. Apa itu? Tak kira pas gue jawab paguyuban jatah terus Aku sangat hidup kayak kira. Mafia. tak bisa ya. Tidak bisa. Bisa ya. Oh gitu. Oh, gue nyelimurnya apik loh. Soalnya nek kowe kan nyelimurmu barang antik terus, Mas Kevin. Ya karena aku pegang ngejokes. Aku paling malas menjelaskan ya toh. Jadi nek wong takon aku pengen udah ngerampung. Nungguin. ya. Nah ini kan membalut sebelum digojeki wong liya aku ngojeki dhewe. Iya. Maka di saat orang lain membuat itu sebuah bahan candaan aku tidak tersinggung. Kan ngono kuwi. Lah nek aku ki males ngono lho. Aku ki daripada jelas ke dawa-dawa barang antik wis rampung ngono lho. Nah, yo daripada nek mending ngomong apa dia pasti takoki sik ya ngono wae rampung. Ya ra iso. Entar ae misterius kok malah aku. Ya benar. Ngono. Nah, tapi Mas, ada yang menarik dari pernyataan jenengan tadi. Di saat teman-temannya jenengan mengetahui bahwa jenengan masuk ke dalam lingkup perkerisan, kira respon pertamanya mereka apa? First impresinya? Terus impresi ya pertama akan kebanyakan bingung. Ono toh. Ono. Bahkan Loh, konten keris iki piye? Apa? mereka akan tapi enek beberapa sing, aku pernah nonton lewat ini. Bahkan pernah bahkan Komen. enggak, temanku ketika ketemu, aku Kuwi lewat FYP ku ngono. Nah, tapi yang tukar kawuro. Dia teman baik enggak kayak Mas Andrew enggak nonton. oh, tukar ngono kawuro ya. gitu Bener. aku lewat FYP ku ngomong ke kabudayaan ngono. Woi, siap. Jos. Ngono. Jos barang lho. Ya. Itu tapi ada orang yang terus mencoba untuk masuk lebih dalam nggak secara entah itu bertanya tentang konsepnya bagaimana, terus itu nanti mau ke bawah diarah kemana segala macam. Adakah yang bertanya seperti itu? Sebenarnya biasanya paling banyak itu biasanya bertanya harga. Kris ki emang kisaran piro toh? Terus ada juga yang tanya, wah aku dijelaskan. Nah, cuman kan kalau saya menjelaskan lah saya juga belum dalam banget. Suruh jelasin bagaimana. Nera paling pertanyaannya, kira-kira Pak aku iso ngaduk dolen. Kuwi kowe enakan. Kena guys, kena menek. Seperti itu. Biasanya sih paling banyak penasaran harga. Karena mungkin kan mereka tidak pernah melakukan transaksi sing mereka nek tukan tiap hari. Ya. Tapi kan beli keris kan mungkin mereka jarang atau mereka bahkan nggak tahu kalau keris dijual itu berapa toh, Ya. seperti itu. Ya bukan hal yang lazim untuk mereka lah ya. Tapi Mas Bar keluarga nek sing duwe keris ra Mas? Enggak sih kayaknya. Mbah Enggak. Mbah Buyut? Enggak tahu dong. Mbah. Mbak ini enggak tahu dong. Enggak ya. Tidak sepertinya. Saudara juga enggak ya. Saudara tidak sepertinya. Oh. Ngerti nih keris melalui apa Mas Bian pertama kali? Apa nih? Oh, pertama kenal. Yo biasa yo kebudayaan Jawa wae lah ya. Sekolah kita diajari enggak ya? Ora no. Kalau diajari mau disebut kedok wae. Iya disebutkan, cuma disebutkan ya. Nek busana Jawi jangkep kan nek Nah. keris ngono kuwi tok. Ya sepertinya pengetahuan saya sangat minim seperti itu aja. Karena yang seperti saya katakan tadi bahwa sebelum mengenal keris saya taunya keris itu hanya sebagai aksesoris. Oh, tapi itu poin bagus loh sebenarnya. Ngertinya orang mistis soalnya, ngertinya aksesoris. Orang nyawang mistis ya Mas? Enggak sih. Jadi tidak pernah mendengar cerita mistis. Oh ya pernah, nek sing keris berdiri lah, keris opo lah. Yang paling lucu sih pernah buat temen. Kok lucu toh bro, mistis loh gimana? Berarti kan korelasinya menyeramkan. Mistis kok lucu toh? Sing paling mistis banget sing pernah buat. Oke. Horor. Ya Sing enggak, paling yo. yang paling apa berarti? Yang paling Yo lucu cuman gimana? cuman paling berdiri kuwi dah. Berdiri ya. Sing mistis banget ngono tidak pernah. Berdiri terus
ngopo Terbang nggak pernah. aku pernah loh. Apa yo? Kowe pernah terbang? Itu dilempar. Wah, aku ketoke Hmm. dilempar ya. Ambo. Terus sinar pancing yang dhuwur ya. Ambo. CGI gue CGI. CGI ya. Apa tuh ki? Terus Oke. Terus. Nah terus kabeh wae. terus enek sing Apalagi? mbok penasarani neh ra Mas ning nggon keris kuwi. Oh, maksudnya kan yo sejauh Mas Bar ngerti kan mesti kan permukaan ngerti kabeh lah ya. Itu enek sing menurut Mas Bar dari sisi keris ki wah iki Dari sisi krisi piye Mas De? maksudnya dari dunia bentuknya, perkerisan ya. Wah iki Aku sebenarnya malah Iya, paling penasaran. penasaran tuh sama yang kamardikan. Maksudnya kan itu hari ini pelestarian kan bentuknya. Jadi kan bentuk Pelestarian. Mm-mm. Kerungkuku mau plus tarian. Oh, pelestarian, Nah. pelestarian budaya bahwa kan kalau keris itu berhenti diproduksi, itu berarti kan akan ada budaya yang hilang. ngono. Jadi kan para empu-empu sing terbaru hari ini, Sembumbu terbaru ya boleh. empu-empu terbaru kuwi Terupdate soalnya ya. menciptakan ngono kuwi lho. Heeh. Itu malah aku penasaran. Aku malah belum tahu sama sekali. Wis tau nih musim keris dong, Mas? Belum nih. Belum ya? Gue aku penasaran karo sing Apa yang baru-baru. lebih mendasari? Nganu ya sebenarnya ngene kebaruan kan beberapa episode yang lalu pernah dibahas sama Mas Andro kebaruan. Pamor. Aku nonton terus loh Mas. tak bahas terus pokoknya. Jadi masalah nonton. Kowe tek enek ning ngarepan. Oke, terus. Jadi mesti ada bentuk-bentuk kebaruan kayak sing Mas Andro sempat ngomong juga pamor baru. Ya, apakah pamor itu ketika seorang empu, seumpama Mas Andro seorang empu. Aku empu ya. Mas Andro menciptakan sebuah pola pamor yang baru, benar-benar baru, kebaruan dari ciptaan Mas Andro. Apakah itu bisa menjadi hak cipta? Karena itu adalah yang di hak cipta itu adalah polanya, atau kan pamor kan terbentuk dari tempat lipatnya. Oh, atau nek salah? Kalau salah betul kan ya? Bener. Salah betul kan ya? Salah salahkan. Oh iya. Dikoreksi maksudnya. Nah, itu koreksi. Nah, itu maksudnya. Terus? Nah, itu apakah kan itu sebuah teknik kan berarti tempat Ya. lipat itu. Apakah teknik itu bisa diciptakan ataukah yang diciptakan atau yang menjadi milik empunya itu loh. Kekaryaannya, pengkaryaannya itu apakah polanya atau tekniknya atau bagaimana seperti Nek, itu. di hak ciptakan raiso no, karena kan Oh, tidak iya. tidak didaftarkan di haki ya. Kan angel mendaftarkan yang haki kan angel ya. Kategori ini masuk mana kan juga susah. Lebih kepada ciri khas bahwa jenis tersebut ciri khas dari empu mana. Itu iya. Yang bisa kita ambil contoh itu adalah Mbah Kamdi. Itu yang sangat berkarakter sekali adalah pembuatan keris gelombang cinta. Itu memang inovasi pertama dari Mbah Kamdi. Dan apakah ada keris gelombang cinta lainnya yang bukan bikinannya Mbah Kamdi? Ada, banyak. Tapi mau dibilang itu keris ciptaan baru tidak bisa. Karena sudah diciptakan oleh Mbah Kamdi terlebih dahulu. Jadi yang lainnya, jika ada orang lain yang menciptakan sama dengan bentuknya gelombang cinta, maka itu hanya sebuah duplikat, sebuah tiruan. Adaptasi berarti ya. Iya ya, karena empunya kan sampun sedo. Oh. Ya kan. Jadi tidak bisa jika itu diakuisisi oleh orang lain. Dan orang lain tadi yang membuat keris gelombang cinta tidak bisa ini dapat pelanggaran. Adanya hanya kode etik. Nah, itu baru bisa. Tinggal ini jika orang tadi tidak mengklaim bahwa ini buatannya Mbah Kamdi atau tidak mengklaim bahwa ini buatannya orisinal dari dia dengan bentuk gelombang cinta yang belum pernah terciptakan, jika dia tidak mengklaim hal itu, maka sah-sah saja sebenarnya. Karena maksudnya ke dalam tadi pelestarian, berarti dia melanjutkan. Tapi harus ada dasar ini bukan barangnya Mbah Kamdi atau ini bukan buatan dari Mbah Kamdi. Ini buatan saya yang terinspirasi dari Mbah Kamdi. Karena saya suka modelnya. Katakanlah seperti itu sah. Tapi kalau terus melihat Mbah Kamdi sudah
cukup fenomenal dengan keris gelombang cinta tadi, lalu orang ini membuat dan mengakui bahwa ini adalah barangku dengan originalitas kepunyaanku dan ideku 100%, nah itu nggak bisa. Itu akan melanggar kode etik. Begitu juga di saat dia membuat, dia meneng-meneng gawe iki. Terus pas keluar ngomong iki gaweane Mbah Kamti. Nah, itu juga salah. Itu melanggar kode etik juga. Tapi apakah itu bisa dituntut? Tidak bisa dituntut. Karena si Mbah Kamti tadi, keris gelombang cinta tadi tidak didaftarkan oleh kehaki. Tidak didaftarkan, tidak dilindungi oleh kekayaan hak intelektual. Makanya tidak bisa untuk diusut. Begitu. Kecuali karya tadi bisa didaftarkan hakinya, baru bisa diusut secara hukum. Jadi adanya pelanggaran kode etik atau tidak, itu saja. Wong Jawa toh, Jawa kan sing dinganu kan rasa pangrasane toh. Ya wis,